kita taati untuk apa? Untuk selamat. Untuk selamat. Jadi wa tusamma man ahabbat minhu bi ismihi fayalhaqu bihi waladaha. Jadi memang itu haknya perempuan tadi. Haknya perempuan untuk menunjuk dari yang 9 itu siapa yang jadi bapak dari anaknya. Bener apa enggak Allah alam? Ya. Apa beneran itu bapaknya apa enggak ya enggak tahu. Tuh wanikahu rabi yang keempat nih. Yajtami'un nasu katsirun fayadkhuluna ala mar'atin la tamna mimman jaa. Jadi manusia ada beberapa orang laki-laki itu yadkhuluna ala mar'ah, dia masuk ke rumah seorang perempuan la tamna'u man jaa. Dia tidak melarang siapa aja boleh masuk ke rumahnya. Jadi perempuan itu wa hunna wada'al hamlaha jama'u laha da'u lahum qafah. Jadi setelah dia kasih setelah diperbolehkan masuk, nah ini ada yang terpotong, dipersilahkan masuk wahunna baboya. Ya, jadi masuk ke rumah siapa? Masuk ke rumah pelacur. Jadi perempuan pelacur dia memperbolehkan siapa saja yang masuk ke rumahnya boleh. Kunna yatarab yansabna ala abwabihinna rayatin takuna ilman liman aradna dukhulu alaihinna. Jadi di rumah-rumah pelacur itu dikasih bendera. Jadi kalau ada rumah pakai bendera itu berarti rumah pelacur yang boleh didatangi oleh siapapun. Yang jelas laki-laki. Sekarang Pak, kalau dulu pelacuran itu laki-laki suka sama perempuan. Kalau sekarang jahiliyahnya naudzubillah ya. Perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Kira-kira jahiliyah mana kita ini? Jahiliyah zaman sekarang itu masya Allah. Kalau dulu memang masih kasih bendera, ya maka hati-hati masa bendera. Apa bendera 17 Agustus saja ya. Jadi ditaruh bendera. Takunu ilman liman aradahunna dakhala alaihinna. Siapa yang ingin silahkan. Fa iza hamalat, kalau seandainya pelacur tadi hamil, wada'at hamlaha jama'alaha da'ulahum qafah. Kalau dia hamil, maka dia berhak memanggil qafah. Qafah itu ahli di bidang al-haqu waladaha billadzi yarawna taqah. Taqah itu kemiripan wajah. Jadi ada ahli namanya qafah. Qafah ini dia bisa melihat kemiripan seseorang, tanda-tanda wada abnahu, dan dialah yang akan menunjuk nanti, oh anakmu itu ini bapaknya. Siapa yang menentukan qafah? Qafah ini dia memang ahli di bidang mungkin apa ya, kemiripan wajah, mungkin hidungnya, mungkin matanya, mungkin alisnya. Alhamdulillah ya. Nanti di yaumil akhir kelak kita tidak bisa mengelak. Yaumil akhir kelak tidak bisa mengelak. Hari itu Allah pertontonkan. Yang tertutup Allah bukakan. Yang tertutup, yang ditutup-tutupi Allah bukakan. Ya, Allah bukakan. Yang hari ini ditutup-tutupi, yang sana itu juga Allah akan bukakan kembali. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan di sini masih ditunjuk oleh qafah. Kalau nanti dia akhir kelak tidak ada lagi. Nah, qafahlah yang menentukan siapa bapak dari anak ini, anak pelacur. Jadi laki-laki boleh datang, la yamna min dzalika, dan tidak boleh bisa menolak. Itu jahiliyah. Falamma ba'atsallahu Muhammadan hadaman nikah al-jahiliyah, setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa
masuk pada bab pernikahan Islam hari ini. Wa kanat indahum ijtima'at baina rajul wal mar'ah taqudu safaras Yusuf wa safaratus sayf, seperti mata pedang dan asninatur rimah, ujung tombak. Fakanat mutaghallib fil khurubi qabail bisab nisa'il maqhur fayastaqibuha. Jadi kalau perang lalu ada yang menang, semua wanita itu berhak diambil oleh orang yang menang. Ya. Jadi luar biasa. Nabi saja kalau ada tawanan perang, ya di tawanan perang kalau ada yang ingin membayarnya silahkan dibayar. Kalau ingin dibayar dengan mengajarkan ilmu silahkan. Jadi tidak diambil, tidak dijadikan tempat perzinahan. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, naudzubillah, ya, kejam yang luar biasa. Walakin al-audal alladzi takunu hadhihi umamuhum yalhaquna al-aram muddata ayatihi. Bayangkan apa yang terjadi, turunan tidak jelas, nih anak siapa tidak jelas. Bayangkan anak adiknya nanti itu mengira ini kakakku atau siapa ya, gak jelas nasab itu. Maka kalau di dalam Islam kita diajarkan untuk membuat ranji. Nikahlah tidak dengan, maksudnya bukan yang mahram. Boleh sebenarnya nikah dengan anak paman itu kan boleh, tapi terlalu dekat. Rasulullah minta jauh. Nah, saya termasuk yang mengamalkan itu. Saya Sumatera, istri saya Jawa. Saya termasuk mengikuti sunnah Nabi ya. Pego apa? Petonggo, ya kan? Tapi gak apa-apa kan jauh juga. Beda pintu jendela. Kenapa? Karena Rasulullah hati-hati. Idiot itu terjadi, itu ada kemungkinannya adalah setali darah, senasab. Ya, walaupun mahram itu ada. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh kita nikahi, dan orang ghairul mahram adalah orang yang boleh kita nikahi. Kalau Arab dahulu campur aja kan. Karena al-ma'ruf min ahli jahiliyah annahum kanu ya'aduna baina zawaj min ghairi haddin ma'ruf yantahi ilaihi. Orang-orang jahiliyah dulu itu memang istrinya banyak. Satu orang istrinya 1000. Kira-kira 60 tahun jatahnya berapa per minggu? Makanya kalau Islam mengajarkan 4 batasannya, lalu ada yang mengolok-olok, coba Islam itu istrinya boleh 4. Lihat dahulu berapa orang-orang Arab itu kalau menikah, sampai ribuan Pak. Bukan ratusan, ribuan. Dan itu sangat ma'ruf, sangat diketahui oleh mereka, dan mereka paham dengan itu. Wa kanu yattami'una bainal ukhtain, bahkan menikahi 2 kakak beradik perempuan langsung. Padahal dalam Islam kan tidak boleh. Kalau turun ranjang boleh, asalkan meninggal, ya, meninggal maka turun ranjang. Seperti Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf dengan adik-adiknya di bawahnya itu kan turun ranjang itu. Jadi ibunya Nabi Yusuf meninggal, lalu dinikahi oleh Yakub, adiknya ibunya Nabi Yusuf, maka keluarganya jadi 12. Jadi jelas nasabnya jelas. Orang-orang dahulu enggak. Wa kanu yatazawwajuna bizawja abaihim, bahkan mereka menikahi istri bapak-bapak mereka, idza talabuha umatu anha. Jadi sebenarnya walaupun mati ya, ditinggal bapaknya mati, istri bapaknya itu ya dinikahi. Masya Allah. Ini ada di surat Nisa ayat yang ke-22 dan 23. Wa kana talaq bainar rijal la illa haddin muayyan. Kalau kita perceraian itu kan diatur. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Talak 1 walaupun diucapkan 1000 kali tetap jatuh 1. Jadi aku ceraikan, tetap aja jatuh 1.
maka jangka waktunya arba'in. Arba'ina yauman, 40 hari. Makanya sebenarnya talak itu substansinya rujuk. Talak itu Allah mengkehendaki kita kembali rujuk. Maka dikasih 40 hari untuk berpikir. Ya. Nanti tahu-tahu 40 hari yang satu di kamar sana atau yang di rumah sana, tahu-tahu ketemu berhubungan suami istri, maka gugurlah talak satunya. Kan begitu. Jadi ada batas 40 hari itu untuk rujuk sebenarnya. Talak satu 40 hari, masih lanjut jatuh talak dua lebih dari 40 hari, dan 40 hari, talak kedua 40 hari lagi. Nah, nanti setelah itu masih diucapkan talak, maka jatuh talak tiga. Di tradisi Arab tidak ada, dan Islam kembali mengatur itu. Untuk mengatur itu sama dengan masa iddah. Masa iddah itu kenapa dikasih masa iddah itu? Untuk memastikan di rahim perempuan itu bersih, Pak. Tidak ada bekas dari mantan, ya? Tidak ada bekas dari yang sebelumnya. Jadi benar-benar bersih. Itulah fungsinya masa iddah. Masa iddah. Nah, orang Arab tidak ada, Pak. Pokoknya pakai uang. Ya. Wa kanat fahisah zina saidah fi jami'il awsat. Persoalan dosa besar bagi mereka itu di kalangan petinggi itu biasa. Jadi dosa itu kan ada 4 tingkat. Arzal, zunub, sub, fahsya. Nah, dosa yang tinggi itu fahsya. La taqrabu zina fa innahu fahisyatun wa sa'a sabila. Dosa ini kalau masih arzal itu dosa enggak sengaja. Nah, kalau zunub itu artinya zunub itu kan bohong, dosa. Tapi makna dasar zunub itu artinya ekor. Sekali dia berdosa mengikut dosa berikutnya. Contohnya apa? Bohong. Nah, enggak, aku enggak bawa senjata. Bohong satu kali, jatuh ke bohong berikutnya. Itu namanya zunub. Yang su ini perbuatan dosa juga. Ya seperti mengambil harta anak yatim, ya enggak boleh. Terus yang paling tinggi adalah faksa. Dan zina itu adalah perbuatan dosa yang masuk ke fahsya. Dan zina itu azina dainun. Zina itu hutang. Jadi kalau ada orang yang menzinai seseorang di muka bumi ini, Allah akan berikan azabnya perzinaan di keluarga intinya kalau tidak keturunannya. Kalau dia tidak bertaubat. Jadi zina itu az-zina dain. Zina itu hutang. Kalau ada yang berzina, maka Allah akan bayarkan ke keluarga intinya, kalau tidak kepada keturunannya. Maka kalau ada, segeralah bertaubat kepada Allah Taala. Supaya apa? Tidak ada yang kena zina. Alhamdulillah. La nastati'u an nakhussu minha wasatan duna wasat. Tidak bisalah kita bilang sama aja lah mereka, kasta tinggi, kasta bawah, kasta tengah, kasta bawah, sama aja. Illa afradu minar rijal wan nisa mimma kana ta'azzum nufusahum yahluku fi hadhihi radhilah. Maka kalau sudah terjatuh kepada zina ini maka sangat rendah. Wa kanat harair ahsana halan minal ima'i wa qamatil kubra. Orang yang merdeka bagi mereka itu jauh akan lebih baik dibandingkan dengan budak, ya. Kalau budak ini disebut dengan qamatul kubra, petaka besar, min imai fahisyah, apalagi kalau itu dia memang seperti pelacur. Alhamdulillah. Jadi kalau pelacur di kalangan Arab itu seperti sampah. Alhamdulillah.
Warawiya Abu Dawud an Umar ibn Sya'ib bin Abi Anjadi qala rajul. Ini terjadi di zaman kenabian. Ada laki-laki yang berkata begini, berdiri dia lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulana ibni." Ya Rasulullah, anak laki-laki itu anak saya. Ahartu bi ummi, aku berzina dengan ibunya. Jadi ada laki-laki berdiri lalu menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak itu anakku. Aku berzina dengan ibunya." Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Dia menyampaikan ini setelah masuk Islam. Nah, dia sampaikan kepada Rasulullah, "Anak itu ya Rasulullah, itu adalah anakku hasil perzinaanku dulu di masa jahiliyah." Apa kata Rasulullah? Ini orang ngaku, walaupun sudah masuk Islam. Faqala Rasulullah, "La da'wata fil Islam." Jadi jangan ngaku-ngaku ya. Tidak boleh. Jangan ngaku-ngaku kata Rasulullah. Zahabu amrul jahiliyah, urusan jahiliyah itu sudah lewat. Al-waladu li firasihi. Anak laki-laki itu adalah milik nasab dari sesuatu atau dari suaminya yang sah. Wal akhir lil hijr. Jadi walaupun itu naudzubillah ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku itu anaknya hasil perzinaannya dengan seorang wanita dan itu tidak dianggap di dalam Islam. Jadi al-waladu lil firasihi. Laki-laki itu, anak itu adalah nasab dari firasnya. Firas itu kasur. Kasur itu berarti tuannya, suaminya. Jadi kalau ada perempuan, lalu ada suaminya, lalu ada orang yang mengaku anak dari suami istri ini adalah anaknya dia hasil perzinaannya dengan wanita ini. Kalau ada yang ngaku-ngaku, kata Rasulullah, anak itu adalah anak bapaknya ini, dari bapak dan ibunya ini. Jadi itu jelas. Jadi tidak bisa diaku. Dan Islam menolak pengakuan itu kecuali ada syahid, kecuali ada saksi ya, kecuali ada saksi. Dan itu ada peristiwa qissatul ihtisami Sa'id ibnu Abil Waqqas ibnu Abi Zam'ah wa ibnu Ummi Abi Zam'ah. Jadi ada peristiwa dulu. Ini pertentangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya adik namanya Utbah bin Abi Waqqas. Mereka ini berebut anak. Berebut anak dengan siapa? Dengan Zam'ah ibnu Zam'ah. Jadi gini, Abdul ibnu Zam'ah ini punya budak namanya perempuan Walidah. Ya. Ini Abdul ibnu Zam'ah ini masih kakak beradik dengan Saudah. Saudah ini siapa Saudah? Istrinya Nabi. Jadi kan istri Nabi Khadijah. Setelah Khadijah itu dengan Saudah, nanti berbarengan Saudah ini dengan Aisyah. Tapi satu rumah nanti dengan Aisyah setelah di Madinah. Nah, setelah itu Abdul bin Jam'ah ini setelah Fathul Mekah, Utbah bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, anakku ada sama Abdul bin Jam'ah karena aku pernah berzina dengan budak wanita Abdul bin Jam'ah." Jadi kan budak itu dulu diperlakukan seenaknya saja, boleh dipakai silakan. Nah ternyata Utbah bin Abi Waqqas ini pernah serong dengan budaknya Abdul bin Jam'ah. Lalu lahirlah
Ini yang disampaikan kepada beliau. La dakwata fil Islam, zahabar amrul jahiliyatul walad al-waladu lil firasi lil akhir hajar. Lalu datanglah mereka ini kepada Rasulullah mengadukan ini. Ya Rasul, ini gimana? Ini gimana? Kata Rasulullah, anaknya itu bukan anakmu wahai Uqbah, tapi anak Abdul bin Jam'ah. Ya Rasulullah, wajahnya itu mirip sama aku. Mirip sama aku. Apa kata Rasulullah? Al-waladu li firasi lil akhiril hajar. Pokoknya anak itu kata Rasulullah anak bapaknya. Walaupun dia anak itu mirip dengan kamu wahai Uqbah. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada Saudah. Setelah diambil keputusan itu, Rasulullah mengingatkan kepada Saudah. Ini kan istri Rasulullah. Jadi Saudah dengan Utbah dengan Abdul bin Jam'ah ini kan kakak beradik. Ini kan berarti anaknya Abdul bin Jam'ah dengan bibinya kan? Dengan bibinya. Apa kata Rasulullah? Tetap engkau harus menjaga hijabmu wahai Saudah. Walaupun memang aku katakan kepada Abdul bin Jam'ah atau kepada Utbah bin Abi Waqqas bahwasanya itu adalah anak bin Jam'ah, walaupun mirip wajahnya dengan Utbah bin Waqqas. Maka Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan begini. Lalu bagaimana dengan anak zina? Anak zina. Ulama mengatakan terputus dari bapaknya. Baik itu nasabnya, terputus dari warisnya, terputus dari wakafnya, terputus dari perwaliannya. Maaf nih, ada laki-laki sama perempuan berzina, lahir anak dan belum nikah. Lalu karena menikah, karena punya anak terpaksa zaman sekarang kan begitu. Terpaksa dinikahkan. Anak tadi apakah nikahnya sah? Tapi anak yang lahir tadi di luar nikah ini siapa walinya? Tidak berwali. Maka kalau tidak berwali, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Terputus daripadanya apa? Terputus daripadanya nafkah, terputus daripadanya nasab, terputus daripadanya waris. Ya, terputus daripadanya wali. Gak boleh laki-laki ini, walaupun nanti perempuan ini menikahi laki-laki ini, tidak bolehlah laki-laki ini menikahkan anak yang tadi, yang lahir di luar nikah. Tapi Ibnu Qayyim berbeda, menambahkan satu hal. Beliau mengatakan begini. Yang empat tadi, nafkah, nasab, perwalian, waris memang terputus. Tetapi mahramnya masih, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kenapa? Karena hasil dari hubungan tadi. Ya, tapi kalau ke ibunya tetap. Jadi masya Allah. Di bab zina ini memang panjang dibahas, dan itu berawal dari ketidakjelasan proses pernikahan. Alhamdulillah Islam ini sudah mewadahi semua dan membuat itu lebih aman. Jadi nikah akan berkaitan dengan nafkah berkaitan dengan wali berkaitan dengan mahram berkaitan dengan wali pernikahan kembali, berkaitan dengan waris gitu ya. Jadi Islam itu jagain betul-betul semuanya. Saya rasa demikian ya. Ini masih bab pernikahannya orang-orang jahiliyah. Baik, saya rasa demikian. Aku qauli hadza